Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Jalan menuju tempat pembuangan akhir Sari Mukti Cipatat, Bandung Barat rusak. Pengangkutan sampah dari wilayah Bandung Raya terhambat. Bukannya turun, harga beras di Kabupaten Subang malah cenderung naik akibat cuaca buruk dan kenaikan harga BBM subsidi. Nilai rupiah melemah, harga kedelai impor hampir menyentuh Rp14.000 per kilogram. Perajin tahu rumahkan separuh pekerjanya. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Desa Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Dalam waktu 30 menit, api bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang dibantu warga sekitar berjibaku untuk memadamkan api yang terus berkobar dan membakar bangunan rumah di Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. 4 mobil damkar diturunkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Namun kobaran api yang terus membesar membakar bangunan semi permanen membuat petugas kewalahan untuk memadamkan kebakaran. Menurut petugas, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting. Diperkirakan dari korsleting listrik yang mengakibatkan api langsung membesar dan membakar satu rumah tinggal. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung api tidak merembet ke rumah lain yang berada di sebelah rumah yang terbakar. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi dari Polsek Teluk Jambe Timur telah melakukan penyelidikan. Syamsul Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Ya, diguyur hujan kurang dari 1 jam, sejumlah titik ruas jalan nasional di Kabupaten Bandung Rabu petang dikepung banjir. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Salah satu titik terparah genangan banjir akibat curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Rabu petang berada di ruas jalan nasional kawasan Kopo, Kecamatan Margahayu. Genangan air yang tingginya sekitar 60 hingga 70 cm menutupi ruas jalan Sayati sepanjang 500 meter. Genangan air yang cukup tinggi membuat kendaraan kecil seperti minibus dan sepeda motor tak bisa melintas di jalur penghubung utama Soreang menuju kota Bandung ini. Ada juga pengendara sepeda motor dan angkutan umum yang nekat mencoba menerobos genangan air hingga kendaraan mogok di tengah jalan. Warga atau pengendara yang terlanjur melintas akhirnya pasrah terjebak banjir dan mogok. Mereka ditolong warga sekitar termasuk anak-anak yang mendorongkan kendaraan yang mogok akibat banjir. Sedang sebagian kendaraan lainnya yang terjebak banjir memilih memutar arah untuk mencari jalur alternatif. Emang sering di sini banjir, cuman baru sekarang gitu ngelabrak ke sini. Ada anak-anak kayak gitu ya? Kan biasanya suka jalan TKI. Sekarang jalan sini. Ini Banyak nggak tahu kalau banjir versi berapa. Banjir dipicu hujan deras sejak pukul 16 selama kurang dari 1 jam. Tak hanya di Sayati, banjir juga merendam beberapa titik lainnya seperti Jalan Gading Tutuka, Jalan Cisurung, dan Jalan Muhammad Toha. Curah hujan yang tinggi membuat air dari saluran meluap ke jalan. Kondisi ini terjadi karena drainase yang kecil dan tersumbat oleh tumpukan sampah. Kalau hujan Bandung deras, ketika hujan banjirnya di sini. Ini teh jalan penghubung apa? Sayati, Jalan Dengdek, Yang menghubungkan apa ini Pak? Soreang, Bandung. Oh, 2 kota ya? Ya. Banjir yang mengenangi beberapa titik ruas jalan berangsur surut Rabu malam dan sudah bisa dilewati normal oleh berbagai jenis kendaraan meski kecepatan melambat akibat adanya genangan air. Munculnya genangan diperkirakan masih akan terjadi lagi sebab curah hujan masih akan tinggi selama 2 hingga 3 hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Kita ke informasi lain, ribuan ton sampah di Bandung Barat dan Kabupaten Bandung menumpuk di sejumlah tempat pembuangan sementara hingga menimbulkan aroma tidak sedap. Sampah rumah tangga tak terangkut akibat akses jalan menuju tempat pembuangan akhir Sarimukti Cipatat yang rusak. Pengemudi truk pengangkut sampah Kabupaten Bandung Barat sebulan belakangan harus berjuang ekstra keras untuk bisa mencapai tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti Cipatat. Betapa tidak, kondisi jalan yang harus mereka lalui dengan muatan penuh rusak dan berlubang. Bahkan sejumlah truk sampah terperosok dan ada yang nyaris terguling. Agar bisa melanjutkan perjalanan, alat berat pun dikerahkan untuk membantu. Memburuknya kondisi jalan menuju TPA Sampah Sarimukti Cipatat terjadi akibat tingginya curah hujan sebulan terakhir. Dampak terbesar dari situasi ini, pengangkutan sampah terhambat. Jika dalam kondisi normal, pengangkutan sampah dari sejumlah tempat pembuangan sementara bisa selesai dalam waktu 2 hingga 3 jam saja. Saat ini dibutuhkan waktu 6 jam untuk mencapai tempat pembuangan sampah akhir Sarimukti Cipatat. Akibatnya tempat pembuangan sampah sementara di Padalarang dan Cimahi penuh dan tumpukan sampah ribuan ton. TPA Sarimukti sekarang saya kira cukup parah ya, cukup parah atau sangat parah lagi keadaannya. Biasanya kan kalau lancar mah sekitar 2 jam 3 jam juga kita udah kembali. Sekarang mah enggak. Total sampah yang dibuang biasanya berapa Pak volumenya? Untuk KBB aja kurang lebih per hari 160 ton. Per hari dengan jumlah ritase yang antara 50 sampai 52 liter per hari. Tak hanya di Bandung Barat, penumpukan sampah juga terjadi pada TPS Pasar Cileunyi. Menurut warga dan pedagang, tumpukan sampah ini menimbulkan bau tak sedap dan penuh lalat, sehingga sangat mengganggu kesehatan mereka. Bapak ini sampah ada yang dari luar atau pure dari pasar? Dari luar banyak. Oh, banyak yang sengaja ngebuang ke sini. Dari luar ke sini keluar. Bawa motor, nggak ada yang bawa mobil, bawa motor kebanyakan. Terganggu nggak sih ada sampah kayak gitu? Ya keganggu kalau di sana, keganggu. Kalau di yang dekat ya. Persoalan penumpukan sampah termasuk di Cileunyi kerap terjadi dengan alasan minimnya armada angkut ke TPA Sarimukti. TPA Sarimukti Cipatat memiliki luas sekitar 25 hektar untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya, pemerintah Kota Bogor melibatkan sejumlah akademisi ahli untuk mencari solusi pasca terjadinya longsor tebing di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor. Rekomendasi dari ahli geologi akan digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan Pemkota untuk penanganan lanjutan bagi korban terdampak musibah tanah longsor. Sepekan setelah terjadinya longsor yang menimbun 8 orang warga Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, pemerintah kota bersama ahli geologi dan ahli teknik sipil Universitas Pakuan mendatangi lokasi Rabu siang. Tim ahli melakukan sejumlah analisa pemicu terjadinya longsor. Mereka memeriksa sejumlah tempat, mulai dari aliran sungai Cidepit hingga bangunan di atas permukiman. Dari tinjauan sementara, kedua sepakat merekomendasikan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) untuk mencegah terjadinya longsor susulan. Jadi sementara ini kami sepakati barusan bahwa dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan penanganan dulu secara fisik teknis ya, membangun terasering dari bawah, kemudian membongkar sedikit bangunan yang ada di milik Apollo di atas akan dibongkar, pemiliknya juga sudah setuju, nanti akan jadikan area lahan hijau. Hasil rekomendasi dari para akademisi ini nantinya akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan Pemkot Bogor, apakah merelokasi atau mengizinkan kembali pembangunan rumah warga. Jadi itu yang dilihat dan tadi sudah dibicarakan dengan yang pemilik bangunan yang di atas karena bangunannya menggantung, ini membahayakan. Saya sudah dibicarakan nanti ada bangunan yang dibongkar untuk alat berat ya, untuk mengerjakan terasering yang di bawah. Tadi secara teknis sudah dijelaskan oleh ahli teknik sipil ya dari UNPAD.
Nanti setelah itu kita di bawah juga dari pemerintah melakukan perapihan. Masih pendataan ya, masih pendataan. Untuk relokasi itu kita perlu membuat perencanaannya, tempatnya di mana, atau ada kemungkinan apakah juga bisa urban renewal tempat itu dan sebagainya. Itu nanti lihat, karena harus ini juga ya melibatkan masyarakat, sosialisasi dan sebagainya. Sebelumnya Pemkot Bogor telah mewacanakan solusi penanganan dampak longsor, mulai dari penyediaan rusunawa, tanah kosong, hingga alokasi anggaran. Sejauh ini ada 60 kepala keluarga yang terdampak bencana tanah longsor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.